Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Dengan niat beriktikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya, mari sama-sama kita ikuti pengajian ilmu tauhid yang kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, kajian sebelumnya kita sudah membahas kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW serta suhuf-suhuf. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa sudah kita bahas. Kali ini kita mencoba memahami bagaimana pembahasan para ulama tentang kitab suci terakhir yang diturunkan untuk manusia, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Wal Quranul Karim wa huwa akhirul kutubis samawiyyati nuzulan. Al-Quranul Karim yang merupakan kitab samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab samawi maksudnya kitab yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang dimaksudkan di sini bukan penekanan pada dimensi atau tempat, tetapi lebih kepada penekanan keagungan dan kesakralannya. Allah turunkan kitab ini dari langit, maksudnya dari kemaha agungannya. Jadi yang termaktub, yang terdapat di dalam kitab suci ini itu tak ada lain kecuali adalah hal-hal yang bersifat keagungan, hal-hal yang agung. Semua kata, semua lafal dan bahkan kandungan makna yang terdapat di dalamnya itu semuanya berisi keagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 2, 3 dan 4. Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dirinya, yang maha hidup lagi mengurusi segala keperluan hambanya. Allah telah menurunkan kepada engkau Alkitab. Engkau maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab yang membawa kebenaran untuk mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab yang diturunkan kepada Muhammad ini kitab yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Tujuannya adalah musaddiqan lima baina yadayhi, untuk mengoreksi, untuk membenarkan. Membenarkan maksudnya bukan mengakui kebenaran kitab-kitab sebelumnya, tetapi membenarkan dalam arti meluruskan, mengoreksi. Seandainya kitab-kitab sebelumnya itu ada kekeliruan, ada kesalahan, ada penyimpangan, maka alat ukurnya adalah Al-Quranul Karim. Kalau ada diajarkan di dalam kitab sebelumnya sesuatu, maka kita lihat benarkah itu berdasarkan ukuran yang ada dalam Al-Quranul Karim. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas. Karena sebelumnya Allah telah turunkan At-Taurah dan juga Allah telah turunkan Al-Injil. Yang kedua kitab itu digunakan sebagai pedoman bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan kali ini Allah turunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran.
Kenapa dalam ayat ini disebut Al-Furqan? Di awalnya tadi disebut Alkitab, di tempat yang lain disebut dengan Al-Quran, ada lagi disebut dengan Az-Zikra dan sebagainya. Karena masing-masing penyebutan itu ada hikmahnya, ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Kalau Al-Quran penekanannya kepada bacaan, Alkitab penekanannya pada tulisan, Al-Furqan penekanannya pada pembeda, Az-Zikra penekanannya pada peringatan atau pembelajaran. Semua itu nama-nama Al-Quran. Termasuklah dalam ayat ini disebut Al-Furqan karena ia memang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Beda dari segala-galanya. Beda dari segi kandungan dan isi, juga berbeda dari segi performen dan tampilannya. Memang sungguh berbeda Al-Quran ini. Nanti akan kita lihat apa perbedaan-perbedaannya. Kita lanjut saja pada bagian selanjutnya. Mazayal Quran, keistimewaan Al-Quran. Sekaligus ini juga bermakna perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Wal Quranul Karim mazaya tamayyaza biha anil kutubis samawiyyati allati taqaddamathu. Al-Quran ini memiliki keistimewaan yang membedakan dirinya dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu tidak memiliki hal-hal berikut ini, dan hal-hal berikut ini hal-hal yang akan kita baca berikut ini itu terdapat pada Al-Quranul Karim. Apa hal-hal tersebut? Al-awwal annahu tadammana khulasata ta'alimil ilahiyyati allati tadammanaha at-Taurat wal Injil wa sa'iru ma anzalallahu min wasaya. Yang pertama, keistimewaannya atau yang membedakan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya adalah bahwa Al-Quran berisikan ringkasan semua pembelajaran ilahi, semua pembelajaran Allah yang terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya. Semua isi kitab-kitab sebelumnya ada ringkasannya di dalam Al-Quran. Nah itu. At-Taurah wal Injil yang terkandung di dalam kitab Taurat juga dalam kitab Injil, wasairu ma anzalallahu min wasaya, dan bahkan juga meringkas atau mengandung ringkasan dari semua nasihat atau wasiat-wasiat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, termasuk kitab-kitab atau suhuf-suhuf yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa annahu muayyidun lil haqqil ladzi jaa biha, dan kitab Al-Quran menjadi penguat, memperkuat kebenaran yang dibawa oleh kitab-kitab sebelumnya. Dalam hal apa? Min ibadatillahi wahdah wal imani birusulihi. Tidak semua hal diperkuat oleh Al-Quran. Yang diperkuat oleh Al-Quran yang pertama adalah dalam hal peribadatan kepada Allah yang tunggal, yang esa. Dalam hal penyembahan kepada Allah yang esa, itu diajarkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, diperkuat oleh Al-Quranul Karim. Artinya kitab-kitab sebelumnya itu mengajarkan tentang keesaan Allah, mengajarkan tentang penyembahan hanya kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang wahdah la syarikalah. Dan Al-Quran memperkuat hal itu. Wal imani birusulihi, dan juga memperkuat keimanan, keyakinan kepada para rasul Allah yang sudah dikisahkan di dalam kitab-kitab yang lain. Bahwa ada Nabi Musa misalnya, itu diperkuat kedudukan Nabi Musa di dalam Al-Quran. Ada Nabi Isa, diperkuat kedudukan Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya dalam sebuah dialog yang membuat Roger Geroudi, itu pakar agama Yahudi,
yang juga beragama Yahudi memeluk agama Islam. Satu di antaranya adalah ketika membincangkan tentang kenabian Musa alaihissalam, di mana di dalam dialog itu ringkasnya muncul pertanyaan dari salah seorang ulama Islam, bagi kami Musa itu adalah nabi dan rasul Allah, kenapa bagi kalian Muhammad itu adalah pengkhianat atau pelaku penyimpangan, pembawa kesesatan, pembawa kehancuran dan sebagainya. Al-Ghurghuri menyebutkan bahwa yang benar adalah agama yang kami anut, agama Yahudi. Yang benar adalah yang dibawa oleh Nabi Musa, sedangkan yang dibawa oleh selainnya itu tidak ada yang benar. Begitu. Lalu terus menerus dialog itu berlangsung, dan yang nggak mampu dijawab oleh Al-Ghurghuri adalah bahwa kok bagi umat Islam itu Nabi Musa itu rasul, dan itu diajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan di dalam kitab suci kami untuk menghargai dan menghormati Nabi Musa, juga menghargai dan menghormati Nabi Isa. Kenapa agama kalian menyalahkan para nabi dan rasul yang lain? Menurut Yahudi Nabi Isa itu salah, kemudian menurut Yahudi Nabi Muhammad juga salah. Menurut Nabi Isa Nabi Musa salah, Nabi Muhammad juga salah. Sedangkan bagi kami umat Islam, Nabi Musa itu benar, Nabi Isa juga benar, Nabi Daud juga benar, nggak ada nabi yang tidak benar. Jadi dari pergumulan intelektual yang cukup panjang itu, akhirnya Al-Ghurghuri memeluk agama Islam. Begitu pula dengan ketika terjadinya dialog tiga penganut agama, tiga pemuka agama, dari agama Islam, dari agama Yahudi, dan juga dari agama Kristen, yang masing-masing tentu saja mengklaim kebenaran agamanya. Orang Islam tentu mengatakan agama Islam yang paling benar, orang Yahudi mengatakan agama Yahudi yang paling benar, orang Kristen juga akan mengatakan agama Kristen yang paling benar. Lalu dipertemukan para pemuka agama ini. Sekarang bagaimana pandangan masing-masing pemuka agama terhadap para nabi pembawa agama tersebut, atau yang memperkenalkan agama tersebut kepada manusia? Jadi menurut orang Yahudi, menurut pemuka agama Yahudi, Nabi Muhammad itu salah, dan Nabi Isa juga salah. Menurut pemuka agama Kristen, Nabi Muhammad juga salah. Sedangkan menurut pemuka atau ulama Islam, Nabi Musa itu dihormati, dihargai. Nabi Isa juga dihormati dan dihargai. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara para nabi itu. Semua nabi, semua rasul itu adalah orang-orang mulia, orang-orang pilihan Allah. Jadi kalau kalian cerita saling menghargai, kami lebih dahulu menghargai kalian. Kalau mereka mengatakan kita ini umat Kristen, umat Islam, mari kita hidup berdampingan saling menghargai, itu nggak usah cerita itu. Kami sejak dari ajaran kami di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu memang menghormati pembawa agama kalian, menghormati para nabi dan rasul yang kalian yakini, yang kalian percayai. Maka nggak usah mengajarkan orang Islam itu untuk bertoleransi, orang Islam untuk menghargai agama lain, nggak perlu diajarkan lagi. Dan nggak ada itu. Itu hanya fobia saja yang diciptakan oleh orang tertentu untuk mengadu domba antar umat Islam dengan umat lain, atau antar umat Islam sendiri, bahwa seakan-akan umat Islam ini radikal, umat Islam ini anti keragaman, umat Islam ini nggak bisa menerima perbedaan. Itu nggak ada, benar-benar nggak ada, Bapak Ibu bahagia. Yang ada adalah itu tadi, diputar balikkan fakta. Kecuali penganut agama Islam memang penganut agama yang keliru, maksudnya Islam yang dia anut, ajaran yang dia anut adalah ajaran Islam yang keliru, yang salah. Dan tidak ada, seandainya seseorang benar-benar belajar agama Islam, maka tidak ada sedikit pun di dalam Islam itu dia temukan untuk tidak menghargai penganut agama lain, untuk tidak menghargai para nabi dan rasul yang lain, untuk tidak menghargai kitab-kitab suci yang lain. Jadi cerita dialog, cerita toleransi itu nggak usah cerita pada umat Islam.
Memang umat Islam sejak dari awal itu meletakkan toleransi itu sebagai bagian dari i'tikad, sebagai bagian dari akidah. Makanya iman kepada kitab-kitab Allah itu sudah sangat jelas. Bagi kita rukun iman itu 6. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Mana kitab-kitab Allah itu? Ya Taurat, ya Injil, ya Zabur. Semuanya kita imani. Kita masukkan dalam rukun iman. Tanya sama penganut agama lain, adakah mereka memiliki salah satu rukun iman yang mengimani Al-Quran? Nggak ada, Bapak Ibu bahagia. Makanya nggak usah cerita toleransi dengan umat Islam. Kemudian rukun iman yang keempat apa? Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita masukkan itu sebagai rukun iman untuk meyakini Nabi Isa, meyakini Nabi Musa, meyakini ya nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Coba tanya sama mereka, apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad? Enggak ada. Makanya sekali lagi, itu hanya kebohongan-kebohongan yang diputar balikkan fakta untuk membuat umat Islam bertikai dengan umat yang lain, seakan-akan umat Islam ini anti keragaman, umat Islam ini radikal, umat Islam ini teroris dan segala macam. Ini kita yang terpelajar ilmu tauhid ini, apalagi ini sudah masuk tauhid yang rinci, ini harus kita tanamkan kesadaran kepada kita dan keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, bahwa toleransi itu memang ajaran Islam, bukan dari mereka. Kalau penganut agama lain berlaku toleransi, maka bermakna sebahagian dari ajaran Islam juga diikuti oleh orang lain. Tapi nggak ada orang Islam yang tidak bertoleransi. Baik, kita lanjutkan. Wat tasdiqu bil jazai wa wujubi iqamatil haqqi wat takhalluqi bi makarimil akhlaq. Tak hanya itu yang diajarkan, yang diberikan konfirmasi oleh agama Islam, tak hanya tentang yang dikuatkan oleh Al-Quran, tidak hanya tentang menyembah Allah yang esa, tetapi juga semua ajaran-ajaran kebajikan lainnya seperti kejujuran yang ada dalam agama-agama lainnya, kemudian adanya balasan di hari akhirat, kemudian adanya kewajiban untuk menegakkan kebenaran, kemudian adanya kewajiban untuk berlaku baik, bersikap atau berperilaku terpuji. Itu diajarkan di dalam kitab-kitab yang lain, itu diperkuat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim datang untuk memperkuat ajaran yang sudah ada di dalam kitab-kitab suci yang lain, yang sudah disebarkan oleh para nabi dan rasul serta pengikut mereka tentang penyembahan kepada Allah yang esa, tentang kepercayaan kepada adanya pembalasan di hari akhirat, tentang perlunya berlaku jujur, berakhlak terpuji, dan kewajiban menegakkan kebenaran. Itu ada di dalam semua ajaran para nabi dan rasul, ada dalam semua kitab suci. Seandainya ada agama yang mengabaikan hal ini, maka ada penyimpangan dari isi kitab suci tersebut. Misalnya, ada ajaran dalam agama yang tidak mengajarkan penyembahan kepada Allah yang esa, itu bermakna ajaran agama tersebut sudah keliru, sudah menyimpang. Atau ada ajaran agama yang membolehkan membunuh orang lain, tidak mensikapi, tidak menghormati orang lain, maka ajaran agama itu sudah menyimpang. Jadi mudah sekali mengukurnya. Maka ketika mahasiswa bertanya kepada saya, Ustaz, agama Yahudi itu masih murni apa sudah menyimpang? Saya jawab sudah menyimpang. Apa buktinya? Saya nggak baca kitab Yahudi, nggak perlu saya baca. Maksudnya belum terlalu perlu. Cukup dengan ini. Apa itu? Apakah mereka bisa menghargai penganut agama lain? Enggak. Mereka membunuh penganut agama lain. Mereka maksudnya boleh membunuh penganut agama lain. Nah, kalau boleh membunuh penganut agama lain, berarti ajaran agamanya sudah menyimpang. Begitu pula seandainya ideologi ini, sekali lagi, seandainya ideologi ini terbangun di tengah umat Islam yang membolehkan membunuh penganut agama lain, ini ideologinya menyimpang.
yang tidak menghargai orang lain, ini ideologinya menyimpang. Nggak boleh melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Meyakini agama Islam itu sebagai agama yang benar itu wajib. Meyakini agama lain itu sebagai yang salah dan keliru itu juga bagian dari kewajiban umat Islam. Tetapi membunuh orang penganut agama lain atau mendiskreditkannya, bersikap intoleran, apalagi mendalimi, menganiaya, melakukan diskriminasi, itu bukan ajaran Islam. Dan dalam sekali lagi, semua ajaran agama, semua ajaran kitab suci itu tidak boleh diskriminatif, tidak boleh melakukan penganiayaan, apalagi pembunuhan. Maka yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Palestina misalnya, atau orang-orang penganut agama lain di Rohingya, di mana-mana, itu bukan bagian, itu sangat tercela sebagai bagian dari ajaran agama, gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab dengan membawa kebenaran, kemudian untuk mengoreksi kitab-kitab yang sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi. Muhaimin itu artinya alat ukur, barometer. Diterjemah Buya Hamka disebut dengan batu ujian. Apa maksudnya batu ujian? Kalau kita ada batu giok kan, kita gosok tuh untuk membuktikan apakah gioknya itu asli apa enggak asli. Itulah dia, batu ujian namanya. Batu yang terbaik itu paling keras dia ketika menggosok batu lain. Kalau batu lain itu batu palsu, itu nampak akan bau, akan terbakar, akan peyot dan segala macam. Maka Al-Quran menjadi batu ujian, menjadi alat ukur, menjadi barometer untuk mengukur semua isi ajaran kitab-kitab suci yang lain. Kalau misalnya ajaran dalam kitab-kitab suci yang lain itu sama dengan Al-Quran, maka ajaran tersebut masih benar. Begitu kita temukan ajaran kitab suci yang lain itu enggak sama dengan Al-Quran, berarti sudah ada penyimpangan dan penyelewengan. Gitu dia. Itu makna muhaiminan. Fahkum bainahum bima anzalallah. Oleh karenanya wahai Muhammad, tegakkan aturan, putuskan perkara di antara mereka dengan menggunakan Al-Quran. Ini ada kasus terjadi pertikaian antara seorang Yahudi di Madinah dengan orang Islam, saya lupa namanya. Jadi orang Yahudi ini mengatakan, hukum kami, selesaikan perkara kami berdasarkan kitab Taurat yang kami yakini. Sedangkan umat Islam mengatakan, selesaikan perkara kami dengan Al-Quran. Kemudian nanti datang orang Kristen, selesaikan dengan aturan terdapat dalam kitab Injil. Turun ayat ini. Fahkum bainahum bima anzalallah. Selesaikan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu? Itulah ayat Al-Qur'an. Ini enggak sportif, ini enggak ini berat sebelah, enggak. Karena dengan Al-Qur'an lah kita bisa mengukur kebenaran ajaran-ajaran agama yang lain. Ajaran-ajaran terdapat dalam kitab-kitab suci yang lain. Kita ukur dengan Al-Quran. Maka ketika kita putuskan perkara, kita selesaikan persoalan dengan mempedomani Al-Quran, itu sudah mempedomani kitab-kitab suci yang lain. Itu dia. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Jangan sekali-kali engkau mengikuti kemauan dan keinginan mereka, karena mereka bisa menggelincirkan kamu sehingga kamu berpaling dari kebenaran wahai Muhammad, kata Allah. Keinginan mereka tentu macam-macam. Karena begitu banyaknya macam keinginan mereka mengubah kitab-kitab tersebut. Bima kasabat aydin nas. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Beberapa ayat telah diubah oleh para pemuka agama mereka untuk kepentingan tertentu. Oleh karenanya maka gunakan Al-Quran untuk menyelesaikan perkara di antara mereka. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dari segi syariat, dari segi hukum, ya memang ada perbedaan-perbedaan di dalam sejumlah kitab suci itu. Dalam kitab suci agama Yahudi
Itu ada aturan hukum yang berbeda dengan yang terdapat dalam kitab Injil, juga yang terdapat di dalam kitab Al-Quranul Karim. Tapi itu hukum, aturan. Sedangkan keyakinan, iktikad, keimanan, moral, kewajiban menegakkan kebenaran, berlaku adil, berlaku jujur, itu sama semuanya, ada di dalam semua kitab-kitab suci. Maka kalau ada orang yang melakukan ketidakadilan, itu berarti dia telah melanggar ajaran agama apapun dia penganut agama. Nggak bisa kita mengatakan, oh itu dia nggak salah karena dia orang Cina, padahal dia nggak adil misalnya. Nggak boleh. Orang Cina pun wajib adil, gitulah kira-kira. Orang Kristen juga wajib berlaku adil. Orang Islam juga wajib berlaku adil. Ay annallaha anzala al-Qur'an al-Karim 'alan nabiyyi muqtaranan bil haqqi fi kulli ma jaa'a bihi. Artinya Allah telah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriringan dengan membawa kebenaran. Begitu Al-Qur'an turun, itu berarti kebenaran yang sudah diterima oleh Nabi Muhammad. Fi kulli ma jaa'a bihi, kebenaran di dalam semua yang terdapat di dalam ayat-ayat itu, lafalnya, kalimatnya, kandungannya, sasarannya, outcome-nya, semuanya kebenaran. Nggak ada secuil apapun, nggak ada sedikit pun dari Al-Quran itu yang tidak membawa kebenaran. Jadi kebenaran lahir batin istilahnya. Dari segi lahiriah, ungkapan-ungkapan yang digunakan, kalimat-kalimatnya, huruf-huruf bahkan, itu semuanya kebenaran. Dan ini sudah diteliti oleh para ahli dan para ulama. Kemudian isinya juga nggak ada satupun yang keliru. Nanti kita baca ayat selanjutnya ya. Baik. Wa musaddiqan lima taqaddamahu minal kutubil ilahiyyati allati anzalahu Allahu 'alal anbiya'is sabiqin. Dan kitab Al-Qur'an juga mengoreksi, ini pengulangan penjelasan, juga mengoreksi segala yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi terdahulu. Wa raqiban 'alaiha, dan kitab Al-Qur'an menjadi pengawas. Itulah tadi, menjadi pengawas dalam arti jika kitab lain itu masih asli, itu berarti masih semakna dengan Al-Quran. Tapi kalau kitab lain itu enggak lagi asli, maka sudah enggak sesuai lagi dengan Al-Quran. Maka Al-Quran pengawas. Kitab lain itu mestinya sama isinya dengan Al-Quran. Al-Quran mengawasi kebenaran kitab-kitab suci lain. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Yaqiru ma fiha min haqqin. Al-Quran memperkuat kebenaran yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Wa bayyana ma dakhala 'alaiha min tahrifin wa tashifin, dan juga menjelaskan, Al-Quran ini menjelaskan apa-apa yang telah dilakukan penyelewengan dan penghapusan. Tahrif itu ada tulisan diselewengkan, ditambah dengan yang lain. Kalau tashif dibuang sebahagian. Summa ya'murullahu nabiyahu ayyahkuma bainan nas. Kemudian Allah menyuruh nabinya Muhammad SAW untuk menetapkan hukum di antara manusia, muslimina wa kitabiyina, baik umat Islam maupun para pengikut ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya umat Yahudi dan Nasrani, untuk berpegang atau mengikuti aturan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, serta menyampingkan keinginan-keinginan mereka, kemauan mereka. Jangan pertimbangkan kemauan dan keinginan mereka. Putuskan perkara seperti yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Karena kalau ikut kemauan dan keinginan mereka tak pernah habis-habisnya. Ini juga ada dalam ayat Al-Quran yang lain. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Bukannya ayat itu, ada satu lagi.
Wala tuti aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jangan ikuti kemauan-kemauan mereka itu, bisa membuat engkau tersesat jalan gitu. Wa annahu subhanahu ja'ala likulli ummatin syari'atan wa tariqatan fil ahkamil amaliyati tanasubi isti'dadiha. Allah Subhanahu wa taala memang benar menurunkan syariat yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman masing-masing. Ya. Dari segi syariat memang berbeda. Puasa itu berbeda antara puasa orang Yahudi, puasa orang Nasrani, puasa umat Islam itu berbeda-beda. Tata cara salat juga berbeda-beda. Pada zaman Nabi Zakaria dulu kan wasabbihuhu bukratan wa asila. Begitu matahari hendak terbit sekali salat, kemudian matahari baru terbenam sekali. Seperti salat subuh dengan salat maghrib kita. Yang lain tidak. Itu pada sampai zamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Itu yang kita baca dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman dulu mengajarkan salat berdiri saja, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Berdiri saja sambil membacakan kitab Zabur. Ada pembacaan secara sir, ada pembacaan secara jahar. Sir maksudnya dibaca dengan suara lembut. Jahar dibaca dengan suara yang nyaring. Boleh dua-duanya. Nggak mesti siang dengan suara. Kalau umat Islam kan bacaan di salat malam kan dengan suara yang nyaring. Bacaan salat siang dengan suara yang lembut, kecuali salat Jumat. Kalau Nabi Sulaiman memperkenalkan cara salat, itu boleh baca nyaring, boleh baca lembut sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing. Dan berdiri posisinya. Kemudian umat Islam juga mengharuskan salat menghadap kiblat, yaitu ke Ka'bah. Sedangkan umat Nabi Sulaiman menghadap Yerusalem, menghadap Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, atau disebut juga dengan Masjidil Aqsa. Itu perbedaan. Dan Nabi umat Islam generasi pertama sampai 1 tahun hijrah, beberapa bulan, bukan 1 tahun, sampai beberapa bulan setelah hijrah itu masih menghadap Al-Aqsa ketika menunaikan salat. Lalu turun ayat Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini pada suatu malam turun perintah untuk berbalik hadap. Ada yang mengatakan sedang salat subuh waktu itu. Rasulullah sedang salat subuh menghadap ke Al-Aqsa, turun perintah untuk menghadap ke Al-Haram yang di Mekah. Lalu berbalik terus sajadah. Makanya ada masjid di Madinah kan yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Itu kiblat yang satu lagi, cuma sekarang kan dilarang oleh polisi kita pergi ke kiblat yang satu lagi itu. Karena pernah kejadian orang melaksanakan salat. Nah itu. Jadi polisi Arab nggak mau tahu, dia ikut juga, itu kan. Makanya kiblat yang satu lagi itu nggak mau dibilang-bilang oleh polisi Arab itu. Takut nanti atau dikhawatirkan ada orang yang menunaikan salat menghadap ke Al-Aqsa. Dan salat menghadap ke Al-Aqsa itu nggak boleh lagi sekarang. Dilarang, bukan hanya tidak sah, tetapi juga menjadi haram hukumnya, nggak boleh lagi. Setelah ada perintah untuk melaksanakan salat menghadap Al-Haram, menghadap ke Ka'bah di Mekah. Jadi dari segi aturan, dari segi hukum itu berbeda antara yang terdapat di dalam Al-Quran dengan yang terdapat di dalam kitab-kitab suci yang lain. Masalah makanan halal dan haram itu juga banyak perbedaan. Dalam ajaran agama Yahudi atau agama yang diturunkan kepada Nabi Musa itu tidak ada larangan. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Semua makanan itu boleh dimakan. Halal semuanya. Semua yang ada pada waktu itu. Hillal li bani Israil. Untuk bani Israil itu semuanya halal.
Sedangkan untuk umat Nasrani setelah itu ada beberapa yang diharamkan, termasuk khamar, minuman keras. Dan kepada umat Islam ya udah lebih banyak lagi yang diharamkan. Bukan hanya minuman keras, tetapi juga lahmul khinzir, daging babi, kemudian dam, darah yang mengalir, dan derivasinya masing-masing. Derivasi dari daging babi termasuk anjing, termasuk letong, termasuk monyet, itu, ulu dan segala macam. Baik. Jadi itu agama ajaran hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan ajaran hukum yang terdapat dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, bahkan dalam suhuf-suhuf. Tetapi akidah atau etikatnya sama, yaitu perintah menyembah Allah yang esa, perintah meyakini adanya hari balasan, dan dari ajaran moral juga sama, yaitu perintah untuk berbuat baik, berlaku jujur, bersikap adil, apalagi menjalankan amanah. Itu semuanya sama dalam hal moral. Makanya ketika awal-awal turun ayat Al-Quran, ayat-ayat yang pertama turun itu berkenaan dengan akidah dan moral, bukan berkenaan dengan hukum. Kenapa? Supaya nggak shock, supaya nggak terkejut badan orang-orang yang baru menerima Al-Quran. Ketika Abu Bakar menganut agama Islam lalu mendengar ayat-ayat Al-Quran, langsung terasa bahwa ajaran yang terdapat Al-Quran sama dengan agama lamanya yang ia dengar dari orang tuanya, dari kakek, dari neneknya, yang secara turun-temurun dianut oleh hampir semua masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy, karena telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, dan bahkan juga diajarkan oleh beberapa pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani. Yahudi tidak ada di Mekah, pendeta Nasrani. Jadi mereka tidak syok, mereka tidak terkejut, karena ajaran akidahnya sama, ajaran moral juga sama. Kapan ajaran hukum itu baru diturunkan? Hampir semua ulama mengatakan bahwa ajaran-ajaran tentang hukum, tentang aturan itu baru diturunkan oleh Allah ketika atau setelah Rasulullah pindah atau hijrah ke Madinah. Jadi setelah 13 tahun Rasulullah memperkenalkan agama Islam, itu barulah ayat-ayat mengenai hukum itu diturunkan. Lalu ada pertanyaan kadang-kadang, lalu kenapa juga ayat yang berkenaan dengan salat apakah diturunkan sebelum hijrah atau setelah hijrah? Jawabannya, ayat-ayat rincian tentang salat diturunkan setelah pindah ke Madinah atau setelah hijrah. Tetapi ayat-ayat dasar tentang salat itu diturunkan sebelum hijrah. Dasarnya hanya satu, apa itu? Sembah Allah melalui salat. Dan sekali lagi, salat itu ada pada semua ajaran para nabi dan rasul. Puasa juga demikian. Salat dan puasa itu ada sejak dari zaman Nabi Adam, tetapi tata cara pelaksanaannya berbeda. Tata cara melaksanakan salat dengan cara Islam, ada berdiri, rukuk, sujud secara rinci, dan ada rukun, ada wajibnya, ada syarat, itu setelah hijrah. Sebelumnya enggak. Sebelum hijrah itu tidak ada aturan yang rinci, yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jumlah rakaatnya pun belum diatur. Supaya apa? Sekali lagi, supaya enggak syok, supaya jangan terkejut. Orang-orang yang sebelumnya tidak kenal dengan ajaran Islam, tidak membaca Al-Quran, nggak terkejut, karena yang diajarkan di dalam Islam ternyata sama dengan diajarkan di dalam agama-agama yang lain. Ajarannya moral, ajarannya perintah untuk menyembah Allah yang satu, yang tunggal, dan seterusnya. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran. Ini baru kita baca yang pertama. Summa nusikhatil ahkamul amaliyatus sabiqah bisyariatil islamiyah. Kemudian aturan-aturan yang diturunkan dalam agama lain itu dihapus, diganti dengan aturan-aturan baru yang terdapat di dalam Al-Quran. Aturan salat, aturan zakat, aturan puasa, tata cara pernikahan, itu semuanya dihapus. Ayat tentang pernikahan itu turun sangat belakangan, bahwa larangan menikah dengan ini, larangan mengumpulkan adik kakak, bahwa larangan menikah dengan sepersusuan dan segala macam, juga tentang hak waris, itu belakangan sekali turunnya.
setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, di mana aturan-aturan itu sudah ada di masyarakat Quraisy atau sudah ada dalam ajaran-ajaran agama sebelum Rasulullah SAW, tapi dengan aturan yang berbeda. Kalau zaman Nabi Adam dulu menikah dengan adik aja boleh kan? Zaman Nabi Musa bunuh diri itu boleh. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Pelaku dosa yang sangat besar itu cara bertaubatnya diajarkan oleh Musa adalah dengan bunuh diri, menyesali semua kesalahan yang pernah dia lakukan, lalu dengan penuh penyesalan dia bunuh dirinya. Itu ajaran di zaman Nabi Musa. Begitu Islam datang dilarang bunuh diri, kan? Itu contoh. Begitu pula dengan makanan tadi. Di zaman Nabi Musa semua makanan boleh dimakan, halal untuk dimakan. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad atau setelah turunnya Al-Quran sudah banyak jenis makanan yang diharamkan. Nah, yang boleh dimakan tadi, aturan yang membolehkan memakan semua makanan yang diturunkan kepada Nabi Musa itu dihapus oleh aturan yang turun dalam Al-Quran. Bahwa dulu babi boleh dimakan, sekarang nggak boleh lagi. Dulu darah boleh diminum, sekarang nggak boleh lagi. Dulu arak boleh diminum, sekarang nggak boleh lagi. Dan seterusnya. Wal ahkamun nihaiyatul khalidatus salihatu likulli zaman wa makan. Dan yang tertinggal nanti hanya aturan Islam yang kekal sampai akhir zaman. Aturan yang lain itu sudah dihapus oleh aturan Islam. Oleh karenanya berpeganglah pada aturan Islam, karena inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi dengan melakukan setback, dengan mengaca ke belakang. Kami ikut aturan dalam Injil saja, enggak boleh lagi sekarang. Kami ikut aturan dalam Taurat, enggak boleh. Semuanya mesti mengikuti aturan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, enggak boleh mengikuti aturan-aturan yang lain. Muncul pertanyaan nanti kadang-kadang, tapi waktunya udah habis. Apa pertanyaannya di antaranya? Bagaimana kalau aturan dalam agama lain itu sama dengan aturan dalam agama Islam? Dalam agama Nasrani dilarang minum-minuman keras. Dalam Islam juga dilarang. Bagaimana ini? Kita wajib mentaati aturan ini dengan keyakinan mentaati atau mematuhi ajaran terdapat dalam Al-Quran. Begitu. Kalau misalnya kita tidak minum minuman keras dengan alasan dilarang dalam kitab Injil, maka kita tidak mendapatkan pahala. Ketika kita meyakini karena ini dilarang di dalam Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala. Jadi begitu. Yang kedua, mungkin muncul kemuskilan atau persoalan di masa sekarang adalah ketika bagaimana seandainya kita belum sanggup mengikuti dan mentaati semua aturan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini persoalan besar di akhir zaman ini. Satu di antaranya jawabannya adalah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ikuti yang sanggup. Yang enggak boleh adalah mengatakan aturan Islam itu salah. Itu enggak boleh. Mengatakan bahwa ajaran yang terdapat dalam Al-Quran itu kolot, kuno, tidak bisa pakai, itu dosa besar. Tetapi tidak mampu mengikutinya sebagaimana perintah Al-Quran, itu ada rukhsah, ada keringanan di dalamnya. Maka mari kita menjadikan diri sebagai orang yang beriman secara benar. Jangan pernah kita merendahkan, mengabaikan atau menomorduakan aturan syariat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.